Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jemaah, hari ini kita berada di tepatnya belakang daripada aula pondok pesantren kita. Hari ini kita jalan-jalan. Nah, di sini ada kolam ikan kita, ya. Warnanya agak berbeda yang ini. Kita nggak tahu sebabnya apa. Kemudian yang ini juga ada kolam kita, ya, kolam kita. Kemudian yang di ujung sana tuh, yang kelihatan tuh adalah aula di mana kadang-kadang kita dengan anak-anak santri melaksanakan pembelajaran. Lebih intens selalu di bawah karena memang tempatnya agak sedikit bisa santai dan suasananya banyak pepohonan di sini, sejuk. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka melalui media handphone. Nah, hari ini di sini di belakang ini kita bertemu dengan makhluk Allah yang alhamdulillah orangnya juga cukup baik. Beliau yang selalu setia mendampingin kita. Alhamdulillah beliau masih diberi Allah kesehatan. Mudah-mudahan kita juga masih selalu diberi Allah kesehatan. Nah, inilah saudara kita yang saya maksud adalah kuncen pesantren. Nah, ini beliau lagi duduk-duduk di bawah pohon bambu. Memang kalau di bawah pohon bambu ini suasananya begitu sejuk, begitu nikmat. Inilah dunia beserta isinya yang Allah hamparkan untuk kita, para hamba-hambanya yang senantiasa selalu menikmati, selalu mau bersyukur, dan jauh daripada perilaku banyak mengeluh. Nah, ini hari Jumat, di mana di hari ini adalah hari yang mulia, ya, induk daripada hari dalam seminggu itu di hari Jumat. Jadi mudah-mudahan di hari Jumat ini kita semuanya sehat walafiat, kita semuanya diberi oleh Allah itu, ya, rezeki yang baik, ya. Kita masih bisa selalu beribadah kepada Allah, ya, selalu menjaga ibadahnya, kan gitu kan. Nah, selalu mensyukurinya meskipun kita ini jauh dari segala macam yang namanya kecukupan, masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini, ya kita nikmatin aja. Kiranya kalau kita syukuri, Allah akan menambah daripada nikmat yang bila kita mau mensyukurinya ini. Salawat dan salam tercurah kepada Habibullah Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku jamaah kalian, sebelum kita bincang-bincang, nah ini lihat kolam dulu ya. Tuh, kita lihat kolam. Nah, ini di kolam ini warnanya hijau nih kolam nih. Ya, di sini banyak ikannya. Sejuklah diri kita bila kita berada di bawah pepohonan yang rindang, yang sangat dingin di bawah pohon ini, ya. Di bawah pohon bambu, cuman bambu ini tak bisa pula dimakan. Nah, ini pohon bambu nih. Ini bukan bambu yang diambil rebungnya. Ini bambu apa namanya nih, Bang? Ini bambu apa ya, untuk orang mengambil sawit, mengegrek sawit. Ini bambu payung orang bilang. Memang macam payung lah kalau kita tengok pohonnya. Ke atas tuh kan dia nampak rindang. Nah, tapi kalau dia ke bawah nih, nah, karena selalu kita bersihkan, bersihlah tempat nih. Jadi memang kalau tak mau kita bersihkan,
apapun itu ya pasti kotor, jorok. Kita pun tak betah berada di bawahnya. Nah, kan gitu kan? Nah, betul kan? Jadi jangan malas gitu. Pokoknya apa yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan, kerjakan aja. Saudara jamaah sekalian, dalam kesempatan yang indah nih, boleh juga lawak cerita-cerita sedikit tentang boleh kan, tentang bagaimana kita supaya tetap dalam kondisi sadar, ya, jangan kita nih larut dalam hal-hal yang membuat kita lalai. Apa yang mesti kita sadari? Suatu masa Nabi Muhammad SAW itu pernah dijumpai oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasannya, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, katanya. Jadi memang kalau dalam hidup nih kita perhatikan banyak model-model orangnya kan. Ada yang suka-suka hati dia, nggak open dia. Ada yang mau ibadah, ada yang tak mau ibadah, taunya bekerja aja. Ada hidup nih taunya main-main aja, taunya guyon aja. Ada model hidup orang nih taunya kerja aja, sholat pun tak, cari uang aja. Ada orang nih hidup nih setengah apa? Setengah error, ya kan? Ada yang setengah error. Dibilang gila enggak, dibilang enggak gila tapi kayak orang gila juga, ya kan? Kemana maunya dia, suka-sukanya dia gitu. Ada juga model orang dibilang hidup nih, dibilang pintar tidak, dibilang bodoh hampir-hampir bodoh gitu. Tapi nggak terima juga ada dibilang bodoh. Kalau istilah kata pintar tidak terikuti, bodoh tidak terajari. Saking pintarnya tak terikuti sama kita. Walaupun bodoh dia, nggak bisa diajari dia. Merasa pula dia pintar. Nah, ujung-ujungnya itu tadi, apapun tidak. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, bahwasannya memang seperti itu ya. Ada di dalam kehidupan kita nih, ya Muhammad isma' syi'ta, kata Rasulullah, fa innaka mayit. Wah, seram juga tuh. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, katanya. Suatu saat pasti engkau kelak akan mati, katanya. Maka hati-hati kita. Kalau ada orang hidup suka-suka hati dia, ya kan? Suka-suka hati dia. Macam-macam tingkah yang dibuat dia, ya kan? Dikasih masukan tak mau, diajak yang baik tak mau, dikasih nasihat tak terima, suka-suka dia. Ini pernah terjadi pada masa Nabi. Jadi Nabi itu waktu itu diajak dialog sama malaikat Jibril. Ya Muhammad isma' syi'ta fa innaka mayit, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian wa ahbib ma syi'ta, kata Jibril, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarik, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Jadi cintailah, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, apa saja. Satu masa cintailah siapa saja, sukamu, mau suka sama apapun kau. Suatu masa kau akan meninggalkan siapa saja yang kau cintai, siapa saja yang kau sukai. Hidup sesukamu, satu masa kau akan mati, cintai siapa saja. Satu masa nanti kau akan meninggalkan yang kau cintai itu.
Nah ini dunia, memang di dalam kehidupan dunia kita ini nggak bisa pula. Hidup ini nggak bisa suka-suka hati, kan gitu kan. Hidup ini harus ada aturan. Ya, peraturan itu sumber yang benar adalah Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau hidup pakai aturan yang dibuat oleh manusia, peraturan itu biasanya banyak nggak betulnya. Kadang-kadang dibuat aturan itu untuk dilanggar, namanya manusia yang buat, ya kan? Nah, akhirnya sia-sia saja gitu. Tapi kalau aturan yang sebenarnya sumbernya daripada Quran dan Sunnah Nabi, siapa yang mengerjakannya, siapa yang mentaatinya, di dalamnya itu ada keberkahan. Di dalamnya itu ada kebaikan. Di dalamnya itu ada hal-hal yang menjadikan diri kita ini ya mendapatkan sesuatu yang akan bisa membangun diri kita itu, apakah kesadaran kita, apakah perasaan kita, ya, dan ketenangan batiniah kita di dalam aturan agama bila kita pakai peraturan agama itu. Tapi kalau pakai peraturan yang lain pasti gelisah gitu. Sebab yang namanya manusia ini cuman pandainya ngatur kadang-kadang ya kan. Nah, namun mempraktekkan apa yang diperintahkan itu kadang-kadang nggak selalu bisa melaksanakannya. Nah ini istilah kata cuman banyak ngomong doang gitu. Prakteknya nol, maka ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Itu kan ada lagunya itu. Tong kosong nyaring bunyinya. Kan itu kan. Nah itu seperti itu gitu. Jadi kita kebanyakan cakap, tapi actionnya, demonstrasinya itu kita sangat jauh. Kemudian Jibril katakan, saudara sekalian ya, Jibril katakan, kalau tadi dia katakan, ya Muhammad isma' sita fa innaka mayit. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, satu saat nanti pasti engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah siapa saja yang kau kehendaki, satu masa kau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, kita tidak akan pernah bisa berpisah, baik di dunia sampai kepada kampung akhirat nanti. Kita nggak akan pernah berpisah daripada Allah. Kemudian yang terakhir, kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta, ya, wa mal ma syi'ta fa innaka mujjiyum bih, wa mal ma syi'ta fa innaka majjiyum bih. Maka Jibril katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramallah semaumu, ya, suatu masa kau akan mendapatkan, satu masa engkau pasti akan mendapatkan daripada balasannya. Jadi beramallah sesukamu, suatu masa nanti pasti kau akan mendapatkan balasannya. Artinya kita jangan sibuk pernah dan cenderung mau mengkoreksi orang lain. Koreksilah diri kita, karena kita nggak dibenarkan menyoal mengkoreksi orang gitu. Jadi hidup ini pasti dia kan, kalau kita sudah hidup nih kan kita pasti mati. Cuman jarang orang mau ingat dengan kematian kan gitu kan. Itu dikatakan Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, waktu Nabi Muhammad masih hidup, ya, pada masanya Jibril pernah berdialog kepada Nabi, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, satu masa kau akan mati. Kemudian Jibril katakan, cintailah siapa saja yang kau cintai, suatu masa kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Maksudnya cinta kepada makhluk. Tapi cinta kepada Allah di dunia sampai kepada akhirat kita nggak akan pernah bisa berpisah dengan Allah. Cintanya Allah kepada kita itu cinta yang sesungguhnya. Cintanya seorang hamba kepada Rabbnya adalah cinta yang sebenarnya. Cinta yang abadi. Nah inilah yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir, beramallah sesukamu, satu masa engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Inilah dialog Jibril
dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ya jangan lupa dari 3 perkara ini, ya kan? Kalaupun kita hidup, kita harus ingat dengan yang namanya satu masa kita akan meninggalkan kehidupan ini, ya. Bahwasanya kata Nabi, orang yang paling cerdas di dunia ini adalah orang yang selalu ingat dengan kematian, ya kan? Jadi dengan kita ingat dengan kematian yang akan kita alami satu masa nanti, dan itu pasti, kita isi diri kita ya dengan beramal ibadah, dengan beramal soleh, dengan berbuat baik. Cuman kadang-kadang memang gitu, kalau di dalam berbuat baik ini ya namanya kita manusia biasa nih, kadang-kadang ada juga bukan jenuh, bukan capek, kadang-kadang ada juga ngeluhnya gitu kan. Ada juga ngeluhnya, inilah kita manusia, kalau kita nggak ditolong sama Allah, mungkin lebih banyak kita ini ngeluhnya daripada berterima kasihnya kepada Allah. Nah, bersyukurlah kita ya, ketika kita mau beribadah, beramal soleh, Allah masih kasih, Allah masih pertemukan kita dengan orang-orang yang cenderung hatinya kepada agama Allah untuk beramal soleh. Jadi kita selalu memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari orang-orang yang tidak cenderung kepada keimanan kepada Allah. Karena memang kita hidup ini bagaimana kawan kita, ya kan? Kalau kawan kita orang yang taat beribadah kepada Allah, insya Allah kita pun menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Tapi kalau kawan kita ini model tukang tidur, macam inilah Pak Li ataupun Mas Ahmad ini, tadi malam dia begadang, ya kan? Kita nggak tahu, namanya masih lajang, entah apalah mungkin yang menyebabkan dia itu susah tidur. Ya mungkin salah satunya itu tadilah manusiawi tadi. Kapanlah sang putri pangeran menanti tak kunjung tiba, tidur tak nyenyak, ya kan? Tidur tak lelap, makan pun tak enak, pikiran pun melayang-layang. Nah, dipejamkan mata, kuping masih mendengar, tak bisa tidur. Main HP, mata pun capek nengoknya. Nah, bukan tak ada duit, duit ada, cuman itu tadi dia lupa gitu. Kalau dia ingat apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad, ada orang hidup begadang aja kerjanya tiap malam, ujung-ujung ya kena sakit kuning. Cuman nggak begadang aja dia kan, tak bisa tidur, udah tuh tak makan, tak minum, tak ada yang mau dimakan, namanya udah malam. Udah malam nih ya apapun tak ada, tukang jajan pun tak ada udah malam. Yang ada nengok api aja berjam-jam, ujung-ujungnya tenggorokan pun kering, ya kan? Kok udah tenggorokan kering, mulailah ngisap lah perut. Ah, nilai hidup gitu. Jadi hiduplah sesukamu, katanya Jibril tadi kan gitu kepada Nabi Muhammad. Satu masa kau pasti akan mati. Nah ini yang perlu kita pikirkan gitu. Orang kadang-kadang jarang dia mau ingat gitu. Hidupnya lah udahlah biarin aja lah. Ah, nanti mati. Kalau udah perkara mati ini selesailah sudah. Cuman masalahnya tidak selesai sampai situ urusannya. Kematian itu merupakan awal kehidupan yang sebenarnya gitu. Kematian besok yang datang sama kita itu awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Disitulah dimulai kehidupan yang sesungguhnya gitu. Sebab di sana tuh abadi gitu kan, tidak ada lagi kematian. Kita di sana jasadnya sudah tidak seperti yang sekarang ini begitu. Berkekalan kita di alam sana itu. Makanya itulah hidup yang sesungguhnya. Maka hiduplah sesukamu di dunia ini. Jadi kok nengok orang kadang udah tua, sholat pun malas, ya kan? Udah tua apa? Asik ngomong aja, gitu kan? Macam mana pula bisa kayak begitu? Ya itulah mungkin. Ya masing-masing manusia ini kan nggak ada yang bisa kita samakan gitu kan. Kadang kita anggap remeh dengan ada satu masalah sama orang lain itu berat. Kadang menurut kita itu berat, sama orang lain itu ringan gitu. Jadi kembali kepada diri kita lagi. Kalau kita nih mau mikir gitu kan, hidup kita nih maunya diisi dengan amal ibadah dan beramal soleh atau sebaliknya.
kalau kita mau mikir. Beramal soleh. Ya. Ya. Berbuat baik. Nah, beramal soleh dan berbuat baik. Tidur perlu, tidur. Itu termasuk berbuat baik. Sama Gini. berbuat baik. Hak diri, hak badan ya. Jangan siksa badanmu. Ya mudah-mudahan ada perimbangan lah ya kan antara hak tubuh kita dengan hak batiniah kita ya kan, supaya kita ini juga bisa selamat, zahir batinnya selamat. Ini batinnya mau selamat, zahirnya penyakitan ya kan. Minum susu nggak mau, Salah juga. salah lah. Ujung-ujungnya karena kurang vitamin gigi menumpong kan, gara-gara kurang vitamin. Pas lagi makan ngunyahnya nggak cepet halus, lama-lama lambung yang kemakan, gerenjel karena belum halus sudah diembat masuk ke dalam lambung kita. Padahal secara sunnah Nabi kalau makan itu kan paling tidak 23 kali kunyahan ya kan. Nah 23 kali karena tak ada lagi gigi, 3-4 kali gitu kan. Goreng ke kiri, goreng ke kanan, kanan kiri udah nggak ada, goreng lagi ke depan pun udah kepayahan karena gigi 3 udah kan gitu. Terakhir apa? Telan gitu, masuklah ke perut kita, masih kasar-kasar, gerenjel istilahnya lambung itu, ngolah makanan tuh ujung-ujungnya apa? Sakit perut. Nah itu tadi, jadi perlu juga yang dibilang sama Mas Ahmad ini, hidup ini harus ada aturan memang. Kalau tak ada aturan, makanya Jibril katakan, hiduplah sesukamu, tapi satu masa pasti kau akan mati. Gitu. Itu Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad. Isma' syi'ta ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayit, katanya kan. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah siapa saja, orang-orang yang kau cintai satu masa kau akan meninggalkannya. Jadi kalau cinta kita kepada makhluk, ingat cintanya karena Allah. Kan gitu kan? Kalaupun berpisah, kita sudah memang sadar perpisahan itu karena kehendak Allah terjadi. Kalaupun sayangnya karena Allah kepada siapapun. Kalaupun benci, ya bencinya karena Allah, bukan karena nafsu diri kita. Kemudian beramallah sesukamu, ya. Wa'mal ma'syi'ta fa innaka mujjiyum bih. Beramallah sesukamu, satu masa kau akan mendapatkan balasannya. Pasti akan mendapatkan balasannya. Jadi jangan pernah ragu-ragu, ya. Fokus tetap, konsentrasi tetap, berjuang terus, belajar terus, ya. Istiqomah tetap kita lakukan sampai habis umur kita, ya, sampai habis limit dikasih sama Allah kepada kita perjalanan ini. Niatkanlah dengan bismillah, akhirilah segala sesuatunya dengan alhamdulillah. 3 perkara yang diingatkan Jibril kepada Nabi Muhammad ini juga perlu kita ingat. Jangan suka-suka hati kita ya di dalam hidup ini. Hidup ini ada aturan, ada hal yang mesti kita kerjakan, ada hal yang mesti kita jauhi. Hidup ini banyak hal yang membuat kita itu cinta, yang akhirnya kita melupakan Allah yang sebenarnya yang harus kita cintai. Karena kita bisa punya rasa cinta karena diberikannya perasaan cinta oleh Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kita kepada sesuatu karena diberikannya perasaan itu. Tapi sayang kita selalu melupakan Allah, tapi ingat kepada sesuatu yang selalu membuat kita itu lalai, hanyut dalam dunia yang cenderung kepada diri kita ini membesarkan hawa nafsu yang akan pada akhirnya membuat diri kita itu akan
sia-sia, yang pada akhirnya akan membuat kita itu akan kacau, yang pada akhirnya kalau kita turutkan hawa nafsu itu kepada kehancuran. Saudara jamaah sekalian, beramallah sesukamu, kata Jibril. Satu masa pasti kau akan mendapatkan balasannya. Dan ini merupakan hal yang mesti kita ingat, jangan pernah kita lupakan. Pesan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitupun kepada kita umatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kepada kita. Kepada Mas Ahmad juga kita harapkan tetap semangat, banyak minum susu, ya, banyak poding, ya. Kemudian jangan malas untuk tetap berolahraga, ya, tetap semangat. Hidup masih perlu perjuangan. Demikian kan? Hidup masih perlu perjuangan. Jadi masih jauh lagi perjalanan kita. Begitulah hidup ini. Jangan kita merasa perjalanan udah pendek. Kalau perjalanan pendek tak berjuang kita nanti, sama halnya seperti orang yang berputus asa. Dan itu diharamkan dalam agama. Jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah. Demikian. Salam mujahid. Tetap semangat. Tetap amanah. Tetap bersabar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.